Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik ya semua. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa agar dalam pembelajaran kita hari ini dipermudah, dilancarkan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, alhamdulillah. Semua bisa mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Nah, sebelum kita beranjak ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat nggak kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Norma atau peraturan di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan masyarakat. Nah, ada yang tahu nggak apa sih norma itu? Apa sih aturan itu? Ada yang tahu nggak terlebih dahulu norma itu apa? Ada yang tahu nggak apa sih norma itu? Ya, bagus sekali. Norma adalah aturan. Jadi, norma itu merupakan aturan atau kaidah yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, maupun kehidupan di keluarga, kehidupan di masyarakat, kehidupan berbangsa dan negara. Jadi, dimanapun kita berada, maupun di keluarga, maupun di masyarakat, di sekolah, di luar dari lingkungan kita harus menjaga aturan atau norma yang sudah diterapkan, yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, tadi kan norma itu artinya aturan. Nah, sekarang apa yang membedakan keduanya? Apa yang menjadi pembeda antara norma dan aturan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi norma sama aturan itu suatu hal yang sama. Namun, ada yang membedakan di keduanya, yaitu kalau aturan merupakan sebuah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan masyarakat. Nah, aturan ini dibuat secara tertulis. Contohnya, di sekolah. Kita di sekolah pasti mendapati berbagai banyak aturan. Salah satunya, kita harus datang tepat waktu. Yang kedua, kita harus mengerjakan tugas atau PR. Ketiga, memberi surat keterangan apabila tidak masuk sekolah. Ada lagi, harus mengerjakan tugas PR, mengikuti upacara bendera. Nah, dari salah satu aturan ini, apabila tidak dikerjakan, apabila melanggar dari salah satu aturan ini, nah, ya, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi, apabila kita melanggar aturan, kita akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, sedangkan norma tadi apa? Norma adalah mengatur perilaku baik atau buruknya, pantas atau tidak pantasnya perlakuan kita terhadap masyarakat. Nah, norma ini bersifat tidak tertulis. Contohnya, kewajiban seorang anak yang harus menghormati kedua orang tua. Nah, menghormati kedua orang tua itu merupakan aturan yang tertulis apa tidak? Enggak, tapi sudah kewajiban seorang anak harus menghormati kedua orang tua. Nah, apa akibatnya jika kita tidak menghormati kedua orang tua?
Ya, kita akan mendapatkan hukuman moral. Kita akan mendapatkan sanksi moral. Kita tidak mendapatkan hukuman fisik, tapi melainkan hukuman moral. Contohnya hukuman moral itu apa sih? Nah, apa sih sanksi moral itu? Sanksi moral itu contohnya kita akan dikucilkan, kita akan dianggap tidak patuh. Nah, itu namanya sanksi moral. Jadi, norma sama aturan itu berbeda ya. Kalau norma adalah aturan yang tidak tertulis, kalau aturan adalah aturan yang tertulis. Kalau norma adalah mengatur perilaku atau mengukur perilaku baik atau buruknya kita, mengatur pantas atau tidak pantasnya perlakuan kita terhadap masyarakat. Kalau aturan adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku kita terhadap masyarakat. Dari sini sudah paham ya apa itu norma dan apa itu aturan. Nah, sekarang norma itu dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu nggak? Ya, norma itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, sama norma kesopanan. Agar lebih paham apa itu norma-norma yang ada di Indonesia, Ibu memiliki beberapa contoh, yaitu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, bisa kalian lihat yang nomor 1 itu termasuk dalam norma apa? Ya, betul sekali. Yang nomor 1 adalah contoh dari bentuk norma agama. Dilihat dari contoh tersebut, norma agama adalah ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi aturan yang ditentukan kita itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sedangkan yang di nomor 2 ada yang tahu nggak itu termasuk contoh dari norma apa? Ya, betul sekali. Itu adalah contoh dari norma kesusilaan, yang artinya ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Nah, seperti halnya yang ada di gambar tersebut, itu adalah suatu gambaran kita saling menolong. Selanjutnya yang nomor 3 itu termasuk contoh dari apa? Nah, yang nomor 3 itu termasuk norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah suatu yang didasari oleh beberapa seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Nah, contohnya ketika kita berjalan di depan orang yang lebih tua, kita harus mengucapkan permisi dengan menundukkan kepala. Contoh lain, berbicara sopan dengan yang lebih tua. Itu termasuk norma kesopanan. Selanjutnya yang nomor 4 itu termasuk contoh dari norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi norma hukum ini sudah ada dalam undang-undang. Dari beberapa contoh tersebut, dia memiliki aturan-aturan yang berbeda, memiliki hukum yang berbeda. Contohnya, kalau norma agama, kita akan mendapatkan hukuman bukan dari orang lain, bukan hukuman fisik, bukan hukuman sanksi moral, melainkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Yang kedua, norma kesusilaan dan norma kesopanan itu yang menilai adalah orang lain. Nah, sanksi yang diberikan dari norma ini yaitu sanksi berupa sanksi moral. Nah,
seperti yang Ibu jelaskan tadi, sanksi moral itu seperti kita bakal dianggap tidak sopan, kita bakal dijauhi sama orang-orang. Selain itu, kita akan dikucilkan di lingkungan tersebut. Sedangkan hukuman dari norma hukum ini adalah kita akan mendapati hukuman dari negara yang sudah tertulis di negara. Contohnya seperti dalam kasus korupsi, terus pembunuhan, itu kita akan mendapatkan sanksi tersendiri dari negara. Nah, jadi itulah contoh-contoh dari beberapa norma yang berlaku di masyarakat. Norma harus kita patuhi dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita harus mematuhi aturan dan norma yang sudah berlaku. Nah, sekarang udah tahu ya apa itu norma dan apa itu aturan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelum Ibu memberikan soal-soalnya, kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Setiap kelompok berisi 3 atau 2 siswa. Nah, di sini Ibu memiliki lembar kerja siswa. Di sini kalian akan berdiskusi sesama teman kalian mengenai gambar di sini, mengenai pernyataan yang ada di lembar kerja kalian. Nah, nanti diisi ya, ini merupakan gambar apa, terus di dalam nanti ada soal-soal di dalam sini, nanti didiskusikan sesama kelompoknya ya. Jadi kalau udah selesai, satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Nah, berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran kita hari ini adalah kita harus menaati aturan, kita harus patuh pada aturan dan norma yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, untuk berakhirnya pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Apabila Ibu punya salah perkataan, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.